Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita membahas tentang mad secara lengkap namun ringkas. Jadi kita ringkaskan pembahasan tentang mad ini. Mad terdiri dari dua, yakni mad asli atau mad tabi'i dan mad far'i yang merupakan cabang dari mad asli. Mad asli atau mad tabi'i ini merupakan mad yang diiringi huruf mad, yakni alif, ya, dan waw. Jadi ketika sebuah huruf berharokat fathah, maka huruf madnya adalah alif, kemudian huruf berharokat kasroh, huruf madnya adalah ya, sukun, dan ketika hurufnya berbaris dhammah, maka huruf madnya adalah waw. Mad ini dibaca dua harokat dan akan berubah menjadi mad far'i ketika ada penyebabnya. Yang mad asli ini dibaca dengan dua harokat. Contohnya adalah kitabun. Kitabun, ta berbaris fathah, kemudian ada alif. Contoh yang lainnya sami'un. Ada mim berbaris kasrah, kemudian ada ya sukun. Lalu waw, contohnya adalah yaqulu, qaf berbaris dhammah, kemudian ada waw sukun. Itu adalah mad asli atau mad tabi'i. Dibaca dua harokat. Kemudian yang kedua adalah mad far'i, yakni cabang dari mad asli. Mad far'i ini terjadi ketika mad asli itu bertemu dengan hamzah atau sukun atau ada pengaruh lainnya sehingga dia berubah. Nah, mad far'i ini atau mad cabang dari mad asli ini ada 14. Kita akan rinci satu persatu. Yang pertama mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil terjadi ketika mad asli bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Panjangnya 4 hingga 5 harokat. Contohnya sawaun. Sawaun dibaca 4 sampai 5 harokat. Jadi wa ya. Kemudian ada mad, setelah mad itu ada hamzah dan sawa itu berada dalam satu kata. Jadi sawaun dibaca panjang 4 sampai 5 harokat. Sawaun gitu. Atau jaa. Ja berbaris fathah, ada mad, huruf madnya alif, kemudian bertemu dengan hamzah dan ja dengan a itu dalam satu kata. Makanya ini mad wajib muttasil, wajib dibaca panjang. Ini 4 sampai 5 harokat. Selanjutnya mad jaiz munfasil. Nah, mad jaiz munfasil terjadi ketika mad asli bertemu dengan hamzah tetapi dalam dua kata yang berbeda. Mad ini juga dibaca 4 hingga 5 harokat. Misalnya bima unzila. Bima ya, bima ada ma-nya dibaca bermad karena ada alif, lalu bertemu dengan unzila. Bima, contohnya bima unzila. Selanjutnya mad silah qasirah. Nah, mad silah qasirah ini terjadi ketika ada ha dhamir di antara dua huruf berharokat. Mad silah qasirah ini dibaca dua harokat. Contohnya adalah innahu kana. Nah, di sini ha dhamirnya hu ya. Di antara hu itu sebelum dan setelahnya hurufnya berharokat. Innahu, walaupun di sana tasdid, tapi tasdid itu sukun dan harokat ya. Na-nya dibaca na, kemudian hu. Nah, maka dibaca dia sebagai panjang. Kemudian setelah hu itu ada kana. Jadi hu-nya kemudian dibaca dua harokat.
Begitu juga contoh lainnya, lahu mulku, lahu mulku, begitu. Lahu, hu dibaca 2 harokat karena sebelum hu itu ada la, ya, berbaris fathah, kemudian mulku setelahnya dibaca berbaris dhammah, berharakat dhammah. Maka hu dibaca sepanjang 2 harokat. Inilah mad silah qasirah. Nah, hu ini, ha dhamir ini tidak selamanya dibaca sebagai mad silah qasirah. Jadi kalau syaratnya tidak memenuhi, misalnya sebelum atau setelahnya ada huruf yang berbaris sukun, maka dia dibaca pendek. Nah, misalnya sebelumnya adalah ya sukun, fihi. Nah, fihi itu ada fa, ada ya sukun, kemudian baru ha dhamir. Maka dibaca hi-nya pendek. Jadi dia bukan sebagai mad silah qasirah. Itu penjelasan ringkasnya. Penjelasan panjang ada di video lainnya. Yang keempat, mad silah tawilah. Nah, ini adalah terjadi ketika ha dhamir bertemu dengan hamzah. Dibaca lebih panjang, yakni 4 hingga 5 harokat. Misalnya, walau ajr, atau bihi ahada. Jadi hu, ya, lahu walahu, ya, bertemu dengan hamzah. Maka ada tanda panjangnya yang dibaca 4 sampai 5 harokat. Walahu ajrun. Jadi dia lebih panjang daripada mad silah qasirah. Kalau mad silah qasirah tadi sebelum dan setelah ha dhamir itu ada huruf hidup. Kalau ini setelah ha dhamir itu ada huruf hamzah yang hidup. Dan dibaca lebih panjang, yakni 4 sampai 5 harokat. Yang kelima dari mad far'i, yakni mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, mad lazim harfi mukhaffaf ini adalah huruf muqatta'ah yang tidak disertai dengan idgham. Bacaannya 6 harokat. Contohnya nun, qaf, yasin. Masing-masing dibaca 6 harokat. Penjelasan lebih rinci dalam video lainnya. Keenam, mad lazim harfi musaqqal. Yakni ketika huruf muqatta'ah, ya, pembukaan ayat itu disertai dengan idgham. Dan ini juga dibaca 6 harokat. Contohnya alif lam mim. Jadi ada tasydid di sini, ya. Ada tasydid di sini, ya, ini antara lam dengan mim. Nah, yang dibaca 6 harokat ini adalah lam dan mimnya. Dan ketika dia ada tasydid seperti ini, maka kemudian dibaca hukum idghamnya. Jadi dibaca idghamnya, lamnya, kemudian idgham baru mim. Saya ulangi, alif lam mim. Antara lam dengan mim itu ada tasydid dan itu dibaca berat. Inilah yang disebut dengan musaqqal. Beda dengan contoh yang sebelumnya, misalnya yasin, yasin. Antara ya dengan sin itu tidak ada idgham, sehingga membacanya ringan. Nah, yang 6 harokat adalah sinnya, sementara ya-nya 2 harokat. Tapi yang ini musaqqal, alif lam mim, ya, lam dibaca 6 harokat, mim dibaca 6 harokat. Antara lam dan mim ada tasydid dan itu berat dibaca sebagai idghamnya.
Diulangi. Alif lam mim. Ketujuh, mad lazim kalimi mukhaffaf. Yakni ketika huruf mad bertemu dengan sukun dalam satu kata. Dan ini dibaca 6 harokat. Contohnya adalah surat Yunus ayat 51 dan 91. Jadi ada 2 tempat, tapi masih di surat Yunus. Al-an. Nah, ini aslinya kalau kita terangkan lebih lanjut, aslinya adalah al-an. Jadi karena huruf mad itu bertemu dengan sukun, kalau dilangsungkan sukunnya tidak bisa baca langsung al-an, jadi akan hilang mad yang pertama itu. Maka untuk memfungsikan ada hamzah di pertama itu dipanjangkan. Tidak dibaca al-an lagi, tetapi dibaca al-an. Dan itu 6 harokat. Nah, ini membedakan yang mad lazim kalimi mukhaffaf adalah mad yang bertemu dengan sukun, sementara yang berikutnya bertemu dengan tasdid. Sekali lagi dibaca al-an, al-an, alnya, al, itu 6 harokat. Kedelapan, mad lazim kalimi musaqqal. Nah, ini ketika mad asli bertemu dengan tasdid dalam satu kata. Jadi kalau tadi bertemu sukun, sekarang yang musaqqal mad asli bertemu dengan tasdid, yaitu dalam satu kata. Contohnya waladdallin. Do, ya. Do-nya panjang 6 harokat, ini dibaca 6 harokat, lalu tasdidnya dibacakan, baru masuk ke lin. Yang ke-9, mad badal. Mad badal terjadi ketika hamzah bertemu dengan huruf mad dalam satu kata. Mad ini dibaca sepanjang 2 harokat. Misalnya Adam. Jadi ada hamzah, kemudian dia bertemu dengan huruf mad. Simpel sekali, Adam. Seperti mad asli, tetapi ini bukan mad asli, tapi mad badal. Penjelasan rincinya ada dalam video yang lainnya. Ke-10, mad arid lis-sukun. Mad arid lis-sukun ini terjadi ketika ada mad asli yang dibaca secara wakaf atau berhenti. Nah, ini bisa dibaca 2 atau 4 atau 6 harokat. Ya, tergantung konsistensi kita. Jadi kalau kita awalnya membaca itu 2 harokat, maka 2 harokat. Tapi kalau 4, kalau 6, 6. Karena dia di akhir ya, karena terjadi wakaf. Misalnya, Ar-Rahman. Nah, itu kalau kita baca panjang 6 harokat. Jadi dia mad asli Ar-Rahman itu, tetapi karena dia berhenti, maka boleh dibaca panjang. Kalau kita lanjutkan, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Jadi Ar-Rahman hanya 2 harokat. Ketika kita lanjutkan dengan 'allamal Qur'an. Tapi kalau kita berhenti Ar-Rahman, itu boleh maksimal 6 harokat. Jadi boleh 2, boleh 4, boleh 6. Ini yang disebut dengan mad arid lis-sukun. Ke-11, mad lin atau mad layyin. Mad lin terjadi ketika harokat fathah atau dhammah bertemu dengan ya sukun atau waw sukun di akhir kalimat. Ya. Fathah atau dhammah bertemu
ya sukun atau waw sukun di akhir kalimat. Ini dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Contohnya khauf. Nah, itu khauf itu ada kho ya berbaris fathah bertemu waw sukun dan posisinya adalah sebagai waqaf. Jadi kalau khaufun alaihim maka tidak dibaca sebagai mad lin. Itu khaufun bersambung kata-katanya, tapi kalau di akhir ada waqaf khauf maka dia bisa dibaca 2, 4 atau 6 harakat. Ya, bisa panjang. Kemudian yang ke-12 mad tamkin. Mad tamkin terjadi ketika ada ya bertasdid bertemu dengan ya sukun. Dan ini dibaca 2 harakat. Misalnya huyitum. Huyitum. Jadi ada ya bertasdid, baris ya-nya itu kasroh, kemudian bertemu dengan ya sukun. Huyitum. Jadi dibaca 2 harakat. Dan bisa juga dia berubah. Mad tamkin ini kalau dia di akhir dia berubah menjadi mad arid disukun. Misalnya an-nabiyyin. Nabiyyin. Biyyin ya. Seharusnya kan kalau dia sebagai mad tamkin, nabiyyin itu dibaca 2 harokat saja. Tetapi karena kalau kita wakafkan, dia berubah menjadi mad arid li sukun, nabiyyin. Nah, begitu. Dibaca bisa 2, 4 atau 6 harokat. Tetapi kalau setelah nabiyyin ada kata atau kalimat lain yang disambung, maka nabiyyinnya, yin itu ya dibaca sebagai mad tamkin dan cukup 2 harokat. Ke-13 mad farku. Mad farku adalah ketika ada mad badal bertemu dengan tasydid. Nah, ini dibaca sepanjang 6 harokat. Mad badal seperti yang pernah atau sebelumnya dibahas itu ketika ada hamzah bertemu dengan huruf mad. Jadi hamzah a misalnya itu bertemu dengan huruf mad. Jadi a-nya panjang. Nah, ini ya mad badal itu a itu bertemu dengan tasydid. Jadi contohnya misalnya adalah kul az-zakarain ya. Az-zakarain itu. Az-zakarain. Jadi ada a panjang ya. Itu mad badal, a itu panjang. Kalau a tidak panjang itu bukan mad badal, tapi kalau a panjang dipanjang kemudian bertemu dengan tasydid, maka dia dibaca sebagai mad farku dan bacanya 6 harokat. Contohnya pada surat Al-An'am ayat 143. Kul az-zakarain gitu bacanya. Ke-14 mad iwad. Mad iwad ini terjadi ketika ada fathah tanwin di akhir kalimat. Dan ini dibaca 2 harakat. Contohnya ajran azima. Kemudian fathah tanwinnya itu tanwinnya berubah ya. Berubah menjadi fathah saja. Jadi ajron itu tetap dibaca ajron, tapi aziman karena dia di akhir kalimat tidak dibaca aziman, tetapi dibaca azima. Diubah fathah tanwinnya menjadi fathah biasa saja. Jadi dibaca ajron azima. Kalau kita berhenti pada ajron, maka dibaca ajro, begitu. Cuma tidak lazim berhenti di situ ya, karena dia bersifat sifatnya itu adalah azimannya itu. Jadi balasan yang besar gitu. Harusnya berhenti di aziman, tidak boleh di ajron. Itu dalam kaidah bahasa Arabnya. Tapi
prinsipnya kalau kita berhenti pada ajron, maka ajronnya itu merupakan mad iwad, maka dia dibaca ajro. Diganti tanwinnya menjadi fathah saja dan dibaca sepanjang 2 harokat. Sahabat Al-Quran, inilah pembahasan kita tentang mad secara ringkas dari mad asli, mad far'i, kemudian rinciannya ada 14 mad far'i ini dari awal ya sampai 14 ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.